guys, welcome to my channel YouTube Syahid RMD. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang lingkungan pertemanan. Pasti teman-teman tidak asing dengan lingkungan pertemanan. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips agar kita tidak terjebak dalam pertemanan beracun atau disebut dengan toxic relationship. Oke guys, pasti kalian udah nggak asing dengan kata-kata toxic relationship, yang artinya hubungan yang membuat masing-masing individu itu justru bukannya meningkat tapi malah menurun. Nah, menurunnya itu dari banyak hal. Nah, mungkin bisa dari kualitas diri kalian yang menurun dan lain-lainnya. Nah, ini menurut pengalaman pribadi aku ya. Aku tuh pernah kayak berada di pertemanan toxic itu atau toxic relationship. Nah, di dalam itu aku merasa kayak udah hilangnya diri aku sendiri yang dulu. Kayak dulunya aku rajin belajar, rajin membaca buku, sholat aku tidak bolong. Nah, ke dalam berteman tuh aku ngerasa semua itu hilang mulai satu persatu gitu. Nah, yang kedua aku mulai ada rasanya khawatir, ragu, dan tidak nyaman untuk bergabung dengan mereka lagi atau untuk bercerita sesuatu masalah kepada mereka lagi. Nah, dulu aku tuh kayak sempat mikir gitu, kayak teman banyak gitu tuh kayak asik banget gitu, kayak wah, aku punya teman nih, bla 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 gitu kan. Rupanya mungkin pertamanya usia, kayak aku tuh sekarang lebih memilih teman, bukan berarti memilih yang dia jahat, dia enggak, mungkin lebih mana yang mencari yang baik gitu. Nah, kalian pasti punya kayak circle pertemanan gitu. Nah, mungkin kalian menjauh terus karena merasa ada toxic relationshipnya. Terus kalian ditanya-tanya dengan teman-teman yang lain, kenapa sudah menjauh, kenapa nggak main lagi sama mereka, kenapa sudah nggak gabung-gabung lagi. Nah, di sini aku akan memberi beberapa jawaban yang menurut aku ini kayak apa banget gitu. Mungkin ini aku dapatnya dari beberapa video yang aku tonton dan buku-buku yang aku baca. Nah, yang pertama itu, dalam pertemanan pasti kita akan menyari dalam pertemanan itu merasa nyaman untuk bercerita, untuk bergaul, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita sudah menjauh atau menjaga jarak dengan mereka, berarti kita sudah merasa tidak nyaman untuk segala apapun. Nah, yang kedua yaitu tidak nyambungnya sesuatu hal, seperti tidak nyambung dalam bercerita, dalam bertukaran pikiran lagi, dan lain-lainnya. Nah, itu udah sebagai alasan kita untuk menjauh dari mereka. Nah, ini poin ketiga yang terakhir, mungkin menurut aku ini kayak lebih penting itu, karena kita menjauh dari mereka karena rutinitas kita tidak bertambah baik atau tantangan dalam hidup kita itu tidak bertambah, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu there is no intrinsic positivity, no improvement. Aktivitas kita dengan circle atau pertemanannya itu tidak membuat kita tumbuh atau tidak membuat kita menjadi lebih baik. Nah, itu sebaiknya kita menjauh atau menjaga jarak lebih. Jika teman-teman sudah merasa pertemanan itu sudah merasa toksik, nah itu bukan karena salah dianya yang nggak bagus atau diri kamu yang tidak bagus. Itu karena kita tuh bukan di situ pertemanan dan lingkungan kita yang membuat kita tuh maksimal. Makanya kita untuk memutuskan untuk menjauh dari mereka. Tidak. Aku pernah nonton salah satu video yang menurut aku video itu ada salah satu kata yang membuat aku mencuri perhatian sekali gitu. Nah, kata-katanya itu, pilihlah orang yang bisa menambah nilai diri Anda, bukan orang yang mengambil nilai itu dari diri Anda. Ya. Nah, sesuai dengan judul, aku di sini akan memberikan 3 tips memilih teman atau lingkungan pertemanan yang baik. Oh iya, kita tuh nggak apa-apa kok kita mempunyai 1 atau 2 sahabat atau teman. Yang penting pertemanan kita itu satu sama lain itu saling menghargai, atau di dalam pertemanan kita itu ada improvement atau ada peningkatannya. Pilihlah teman yang bisa membuatmu mengendalikan diri. Misalnya saat kamu lagi emosi atau marah, mereka tahu cara memperingatkan kamu dengan baik, bukan malah memanas-manisin kamu untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Yaitu pilihlah teman dengan nilai yang sama. Walaupun orang mempunyai pandangan hidup yang berbeda, namun setidaknya carilah yang tidak berbeda jauh dari dirimu. Saat kamu mempunyai nilai yang sama dengan temanmu, kamu akan saling memahami, juga saling membantu memegang teguh prinsip itu. Yang terakhir yaitu pilihlah teman yang bisa menghargaimu. Orang yang bisa menghargai orang lain tak mesti setuju dan mendukung pikiran kita.
Hanya saja mereka tidak akan mencemooh atau menjauh dari kita hanya karena pandangan yang berbeda. Nah, mungkin itu saja sharing-sharing aku kepada kalian tentang lingkungan pertemanan. Mungkin karena aku perdana membuat video tentang kayak gini, mungkin kalau ada yang kurang, maklumi saja guys. Karena kayak ini first time aku buat kayak gini. Oke, segitu saja dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa subscribe guys. See you.